Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Betafis. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Begitu juga dengan ikan-ikan yang kita pelihara. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini kita lagi di sarang predator fish nih teman-teman, bersama Mas Abel ya, Mas Abel sama Mas Ian. Nah, nanti kita di sini bakal tanya-tanya teman-teman, ada koleksi apa aja di sarang predator fish ini, dan juga di sini itu udah berhasil untuk breeding Channa asiatica WS Mas ya? White spot. Nah, seperti apa koleksi dari sarang predator fish ini? Langsung aja kita mulai dari mana ya Mas? Mungkin dari sini ya. Oke, kita mulai dari sini ya Mas ya. Nah, ini ada Channa apa nih Mas? Orange Semerantau. Orange Semerantau dari Kalteng, Kalimantan Tengah ya. Size berapa nih Mas kira-kira Mas? itu kayaknya sih belum sampai 20 lah, 17, 18 ya, lah ya. 20 cm kisaran lah ya. Kurang lebih ya segitulah. Terus yang di sebelahnya ini ada Yellow Centarum. Dengan ini size-nya kurang lebih 25-26 25-26 ya. 25-26 cm. Untuk warnanya udah mulai ini Mas ya? Sudah mulai Udah nih. mulai apa namanya? Menguning. Udah mulai menguning. Mutasinya. Cakep sih. Biasanya kebanyakan kalau masih size kayak gini tuh warnanya belum keluar ya. Iya, kebanyakan. Kemarin sempat aku semi outdoor sih. Oh, semi outdoor. Ya inilah hasilnya. Emang kan ngaruh banget ya kalau untuk di outdoor. Cuman nggak bisa jadi patokan loh Mas. Iya benar. Pasti beda-beda. Karena memang setiap ikan itu kan karakternya beda-beda teman-teman. Jadi nggak bisa. Teman-teman juga pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya itu boleh ditiru, boleh juga enggak teman-teman. Lanjut ke sebelah sini Mas ya. Iya. Ini ada Red Sampit. Oh, ini red sampit. Red Sampit. Oh iya, kalau red sampit itu dia untuk apa namanya? Barnya dia lebih tebel ya? Iya, lebih tebel. Lebih tebel. Rata-rata sih 6 bar lah ya. Oh, kalau untuk red, jadi nggak sebanyak YS ya? Sebanyak ya. Yang seri varian kuning. Iya. Yang sudah langka itu ya yang 4 sih biasanya itu susah banget sudah. Oh, 4 bar 4 gitu. bar itu udah susah banget. Harganya pasti beda juga Mas? Pasti beda. Pasti. Yang susah itu pasti beda harganya. Terus kalau untuk treatment sendiri gitu ada nggak sih Mas kalau untuk maru ini? Karena memang kan kalau saya tuh ya teman-teman, untuk maru tuh saya jujur aja memang belum seberapa paham kalau untuk maru, karena banyak banget ini Mas ya, kalau untuk Channa maru ini banyak banget apa namanya, ibaratnya kayak perdebatan gitu loh teman-teman. Mulai dari red sampit, red barito gitu, pokoknya banyak banget lah yang perdebatannya. Jadi saya lebih ke draft Channa dulu teman-teman. Untuk maru mengerikan itu. Benar. Karena kalau misalnya kita bisa salah label juga ya. Iya, benar. Agak gimana gitu teman-teman. Karena kita mau treatment dengan cara A, belum tentu di teman-teman juga berhasil. Bener, gitu gitu kan. Jadi ya apa salahnya lah, explore aja ya. Iya. Gimana ini. Nah, mungkin lanjut Mas ya. Oke, lanjut sebelah sini atau ke bawah dulu Mas? Boleh. Nah, ini gelap ya teman-teman. Mungkin kita ambilin lampu dulu ya. Nah, ini lanjut di bagian bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada Channa apa nih Mas? Andrau, yang ini Andrau. Oh, Channa Andrau. Size-nya udah masuk dewasa ya? Ini udah dewasa banget itu. Sudah 15-an senti. Kayaknya lebih juga itu malah. Lebih ya. Kalau Andrau ini dari India juga ya Mas ya? Iya, dari India. Dari sungai apa Brahmaputra juga? Tetanggaan dengan Bleheri. Jadi Channa Andrau ini 15 cm teman-teman, dan dijual nggak? Dijual Mas. Oh, dijual juga teman-teman. Dijual juga. Nah, nanti kalau untuk apa namanya harga nanti bakal saya tulisin akun Instagramnya dari sarang predator fish, sama juga nomor WhatsApp Mas ya. Siap. Nanti. Dan ini jenis kelaminnya apa nih Mas? Kebetulan ini jantan semua Mas. Jantan semua ya. Jadi kalau ada yang nyari jantan monggo. atau mau barter boleh deh, barter betina aku juga mau. Oh, biar bisa dipairkan ya. Nah, mungkin lanjut Mas ya. Oke. Lanjut di sebelah sini. Apa nih Mas? Kebetulan angker kosong Mas. Oh, masih kosong. Masih angker teman-teman.
Mungkin lanjut aja ke sebelah ini juga Andrau tapi masih baby. Oh, ini ada Cana Andrau, teman-teman yang masih babynya. Babynya ini kurang lebih berapa senti ya? Paling 4 senti lah, 3-4 senti. Masih baby banget ya. Banget. Nah, ini Cana Andrau yang masih baby. Nah, untuk yang bawah ini ada Cana Asiatica Mas ya? Asiatica white spot. Iya. White spot. Nah, saya juga dulu tuh sempat ngambil juga, pernah teman-teman ngambil di sini itu Asiatica RSWS Mas ya? RSWS. Nah, bisa dibantu jelasin nggak sih Mas? Kan Asiatica itu tuh ada 3 jenis ya kalau nggak salah ya. WS, terus red strip sama RSWS. Sekarang itu kalau RSWS ini kan silangan tuh, hasil silangan dari white spot sama red strip. Ada lagi satu itu dia ini red spot. Oh, red spot. Red spot. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mas, WS itu apa, terus RSWS itu apa, terus WS itu apa? Karena kan bahkan saya juga masih bingung ya sebenarnya teman-teman, kayak WS itu tuh white strip atau white spot gitu loh, kadang-kadang kan masih belum paham juga, sebelum seberapa paham juga teman-teman. Bisa dibantu jelasin nggak Mas kalau WS itu apa, RSWS itu apa gitu? Untuk WS itu juga orang juga bisa salah ini sih. White spot itu kan identik sama penyakit ya, jamur dan itu. Benar ya, malah kayak jamur. Cuma di sini white spotnya itu dia mutiara sebenarnya. Mutiara di badannya. Iya. Putih ini. Nah, kalau white spot itu rata-rata dia di barnya itu dia full sama mutiara juga. Sama dorsal atasnya, sirip atasnya itu dia full mutiara. Perbedaannya dengan red strip. Nah, kalau red strip itu kayaknya sih dia di red stripnya itu dia malah justru nggak ada mutiaranya. Oh, jadi full merah gitu ya? Ya, di bagian garis merahnya itu dia nggak ada mutiaranya, atau kebalikannya ya kan, merah terus ketemu apa namanya badan coklatnya itu. Nah, itu pokoknya ada sisi yang dia nggak ada ininya apa namanya mutiaranya. Gitu. Jadi kalau untuk WS itu jadi white spot ya, bukan white strip ya. Terus kalau berarti kalau RS itu red strip baru, bukan red spot ya. Nah, kalau untuk RSWS itu hasil silangan. Hasil silangan dari white spot dengan red strip. Nah, itu. Nah, kalau untuk red spot itu dia mutiaranya ada yang merah, Mas. Oh, jadi kan ini kan mutiaranya putih ya. Itu dia mutiaranya merah. Dia kombinasi putih sama merah. Tapi kebetulan aku belum punya. Karena masih lumayan itu harganya. Bisa dibilang jenis baru apa gimana tuh Mas? Kalau jenis barunya aku kurang paham ya sebenarnya. Cuman ya sudah mulai muncul tuh. Karena aku mau bilang iya jenis baru, takut salah juga sih. Iya sih memang ya. Nah, lanjut di bagian bawah Mas ya. Ini ada Cana apa nih Mas? Ini pulkra. Oh, Cana Blue Pulkra ya? Pulkra. Asal Myanmar. Iya, Myanmar. Cana 1000 umat sih ini katanya. Kebanyakan, hampir semua kiper Cana itu punya pulkra teman-teman. Kayaknya 3-4 cm lah. 3-4. Dan dijual juga ya Mas ya? Jual juga. Buat teman-teman yang minat Cana Blue Pulkra Baby bisa hubungin langsung sama Mas Abel. Mungkin lanjut ya. Kalau pulkra kan udah memang sering saya bahas ya teman-teman. Hampir setiap video saya itu isinya pulkra. Kita lanjut ke bagian atas ya mungkin nih Mas ya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian atas. Ini ada Cana apa nih Mas? Ini Bleheri. Bleheri ya. Nah, ini tadi ya teman-teman. Nah, ini Cana Bleheri nih. Bisa dilihat untuk masih babynya ini kan hampir mirip banget ya sama Cana apa? Andrau ya Mas ya. Hampir mirip banget. Cuman kayaknya sih yang bedain tuh di mutiara sirip ya? atasnya itu, Yang bedain. Jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman antara Bleheri sama Cana Andrau ya. Nah, ini size berapa nih Mas? Ini kurang lebih ya 5-6 cm lah. 5-6 cm. Udah lumayan teman-teman, nih saya belum punya Cana Bleheri nih. Apakah harus tambah koleksi baru? Pengen ya Mas.
mungkin kita bakal minta persetujuan dulu sama istri ya nanti ya. Bener Boleh ini nggak ini? Lanjut Mas ya. Lanjut di sebelah sini ada Cana. Ini Cana Asiatica white spot sortiran sini Mas. Oh sortiran ya. Sortiran yang sudah bisa berhasil breeding tadi. Ini nyoba sortir tadi. Kayaknya menunjukkan kayak agak-agak apa ya, ada punuk. Entah mungkin jadinya tuh king atau apalah sebutannya itu. Oh king berarti kayak arwana Mas. Kurang paham aku malah. Arwana kan setahu saya ada yang king juga. Yang king itu kalau setahu saya arwana itu yang agak nyendok ya. Ya kan ya agak munuk terus dia nyendok. Iya, ini tadi kok kebetulan atasnya agak munuk. Oh iya, cakep juga teman-teman. Dan harganya pasti beda Mas ya. Kalau Kayaknya sih, kalau sortiran mesti beda. Dan ini hasil breeding sendiri ya teman-teman. Jadi Mas Iqbal ini sudah berhasil breeding Cana Asiatica white spot Mas ya. Nah ini dia ada banyak teman-teman anak-anaknya. Boleh kita lihat nih di sini nih. Boleh. Anakan dari Cana Asiatica white spot yang berhasil Mas Abel breeding teman-teman. Nah, ini bisa dijelasin Mas ya. Untuk size-nya ini size berapa ini untuk sekarang ini? Kalau saya sih random ya Mas pastinya, karena ya nggak semuanya sama nih. Hampir sama kayak cupang juga ya Mas ya? Iya benar. Mungkin ya ini di 345 lah. Ada segitulah mungkin size-nya. Nah Mas, untuk buat teman-teman yang pengen tahu juga gimana sih Mas tipsnya supaya bisa berhasil breeding dari Cana Asiatica WS ini? Hasil breeding, kebetulan aku punya penghulunya nih. Boleh aku panggilin nggak? Ya boleh. Mas. Oke Mas penghulu. Nah ini yang salah satu dari cruise apa namanya sarang predator fish yang ibaratnya sesepuhnya lah. Nah bisa bantu dijelasin nggak Mas buat teman-teman semua yang apa namanya supaya tahu gitu proses-proses breeding itu seperti apa, terus ciri-ciri Cana yang siap breeding itu seperti apa gitu Mas? Kalau sepengalaman saya ya itu karena dua ikan ini indukan ini yang laki-laki pernah kalah dan itu hampir mati yang laki-laki, akhirnya disekat lah. Itu lama prosesnya sampai 1 bulan lebih ya, satu bulan lebih kurang lebih. Itu kita push cacing, itu buat pendongkrak dia birahi, selalu birahi gitu. Jadi protein itu penting. Jadi terpenuhi semua proteinnya. Dan mereka tuh nggak flaring lagi, seperti disekat itu dia nggak flaring lagi, santai. Setelah itu saya buka sekatnya, saya masukin ikan cenang atau ikan cere. Ikan citul teman-teman. Nah, ikan citul. Itu biar dia nggak fokus flaring. Kan kita nggak tahu kalau pas dibuka sekatnya dia berantem atau apa. Jadi kita kasih peralihan lah, peralihan dia biar nggak berantem. Akhirnya energi dia habis buat ngejar ikan cere. Akhirnya dia ya udah makan bareng, kesana kesini bareng. Setelah itu ini surprise nih, ini pertama kali kan kita. Jadi malam itu ngebal. Oh malamnya langsung ngebal dia. Malam langsung ngebal. Esokannya rilis ekor. Rilis ekor. Telur. Rilis ekor. Itu kalau saya amati, setiap dia ngebal itu adalah proses dimana merangsang si betina untuk mematangkan gonad. Donat apa itu Mas? Gonad. Oh gonad. Gonad itu telur. Tampungan telur itu. Jadi telurnya tuh dia harus dirangsang dulu sama si jantan agar dia mau rilis telur. Gitu. Terus akhirnya 1 malamnya kemudian habis ngebal terus kan, rilis lah telur. Memang sedikit. Nah, itu banyak sebenarnya saya pelajari di situ. Kayak kita ngetes si indukan, dia makan nggak sih telurnya, mau nggak telur. Oh, karena ada yang makan juga Mas ya? Ada yang sifatnya makan, karena 2 ikan ini itu dulunya memang hasil ternakan, bukan tangkapan alam. Dan dia nggak punya karakter alam ya, nggak punya karakter alam seperti induknya dulu. Jadi dia dari baby itu udah dipisah, jadi kasih makan sama manusia, bukan sama induknya. Nah itulah dia nggak ada insting alaminya buat
ngejaga anaknya. Kebanyakan sih seperti itu. Nah, itu buat jaga-jaga aja. Kecuali kalau kita punya indukan WC atau ini apa tangkapan alam gitu. Oh, berarti bisa dibilang itu kalau indukan WC sama CB itu lebih baik indukan WC Mas ya? Sebaik indukan WC, tapi kan kita nggak bisa tuh eksploitasi terus. Iya, benar. Alamnya habis walaupun itu bukan di negara kita Iya. ya. Kasihan juga nanti Cina habis ikannya. Akhirnya ya udah saya ambil batch kedua itu saya ambil semua telurnya. Saya ambil semua. Jadi ini udah berapa kali ini Mas? Breeding Mas kalau yang Asiatica ini? 4 batch ya. 4 batch. Nah, batch pertama itu buat percobaan. Akhirnya gagal dimakan semua Memang telurnya. harus belajar dari pengalaman dulu ya. Kita harus coba dulu. Sekalian kita nyari tahu nih gimana sih Iya. sebenarnya. Banyak sakitnya sih. Walaupun satu pasang ini banyak sakitnya. Jadi untuk buyer atau penghobi, nah, itu bisa lah. Walaupun kalian nggak ngerasain gimana rasanya breeding, itu rasanya susah bro, beneran itu susah. Nah, ini kalau mau cerita flashback sebelum ketemu si betina produksi ini, itu si jantan sudah pernah membunuh 1 ekor betina. Perutnya Mas. Perutnya dimakan, Perutnya sobek sampean. Bolong ya. habis isi dalam perut itu termasuk telurnya, pokoknya dalamannya lah habis. Dan itu tahu sendiri kurs harga size sekitar hampir 20 cm Asiatica WS itu, dan itu bagus banget betinanya, bagus banget. Itu mati dan dapat lagi nggak cocok, akhirnya ketemulah dia. Itu susah sih kalau mau breeding, susah banget. Gak semua bisa ya Mas ya. Semua bisa, dan harus banyak belajar, banyak baca-baca ini apa referensi dari ini apa namanya tuh yang udah berpengalaman tuh. Nah, kayak senior kita di Om Hiko. Ya Mas Hiko itu memang orang bener-bener bisa dibilang bapaknya Cana lah ya. Cana. Nah, untuk di breeding nih Asiaticanya itu biasanya di usia berapa Mas dia bisa siap untuk breeding gitu? Itu bisa sih kalau usia sekitar hampir 6 bulan itu bisa di breeding dia. Tergantung dia itu nanti mood atau modenya itu ada, dia mode flaring, mode membunuh ada, terus ada mode breeding. Ada dia modenya. Kita harus juga kenalin itu. Iya. Kalau mau breeding, dia kalau mode breeding itu cenderung stripnya tuh ditegasin, selah-selahnya warna-warna merahnya atau oranye itu diterangin. Itu udah mode breeding. Dan dia ada tarian ritual nih. Itu jangan parno kalau udah ritual. Itu udah kayak cana berantem tuh. Kayak dia kayak berantem tapi sebenarnya enggak. Dia kayak beradu kepala, badan. Perhatiin terus nanti lama-lama ngebal. Pasti. Kalau udah begitu udah pasti ngebal ya. Dan setelah ngebal itu jarak untuk bertelurnya cuma 1 malam ya? Tergantung si betina mau ingin rilis kapan. Kita nggak bisa Kita mastiin. Makanya standby aja kalau dia udah rajin ngebal itu. Mood dia mode dia itu udah sama-sama cerah. Itu kita udah standby aja. Kita bisa angkat telurnya kalau di indukan ini. Berarti ya panjang banget teman-teman prosesnya. Jadi untuk harga dari Asiatica yang hasil CB sendiri itu ya bisa dibilang beda lah dari harga-harga Asiatica yang WC Mas ya. Beda kalau tangkapan alam. prosesnya sih. Iya. Jadi yang mahal itu tuh sebenarnya ilmunya teman-teman. Tapi ini berdasarkan pengalaman kita ya. Iya. Jadi sah-sah aja kalau teman-teman mau nyoba nge-pairing dengan cara lain. Itu berdasarkan pengalaman kita yang kita ceritain seperti itu. Jadi setiap ikan itu beda-beda Mas ya. Nggak bisa jadi patokan lah. Nah oke teman-teman, itu tadi cara step-step dari untuk ngepairin atau jodohin si Asiatica White Spot ini teman-teman. Nah mungkin lanjut lagi ya Mas ya, lanjut lagi koleksi dari sarang predator fish ini. Kita lanjut lagi ke koleksi dari sarang predator fish ini teman-teman. Nah ini ada cana apa nih Mas? Ini Stewarti Karbi Anglong. Karbi Along ya. Nah
Stewarti itu setahu saya ada banyak ya jenisnya. Ada apa aja sih Mas Stewarti itu? Kardianglong, Arunakal, Kalikola, terus ada lagi yang blue cobalt apa sih itu cobalt blue? Yang ini ya, apa namanya? Yang dotnya itu lebih banyak itu bukan sih? Itu ini apa namanya? Aduh kok lupa aku ya. Ya ada lah teman-teman, aku juga lupa namanya. Kalau nggak salah ada 7 atau 8 itu kalau nggak salah ya. Untuk Stewarti ini ya. Nah, Stewarti ini nih apa namanya? Dari India juga Mas ya kalau nggak salah ya? Ya iya bener India. Jadi apa aja sih cana yang ada di India itu? Ini mohon dikoreksi ya kalau salah. Aku juga lupa ingat. Di India itu ya Andrau ya. Leheri, Stewarti, terus Auranti ya sama. Auranti, salah ada Blue Bengal juga ya? Iya Blue Bengal. Blue Bengal tuh hampir mirip sama kayak Limbata kalau di sini cuman size-nya dia lebih kecil. Oh, lebih kecil dia berarti. Limbata terus apa lagi ya? Oh, Barca ya, bener Barca. Sampai lupa yang paling mahal. Karena belum punya sih Mas, jadi lupa. Iya, bener. Gitu. Nah, ini sana Stewartinya ya teman-teman. Nah, oke, mungkin teman-teman segitu dulu review dari sarang Predator Fish ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang berminat itu nanti bisa karena sebagian ya Mas ya, sebagian di sini ada yang dijual ya Mas ya. Nah, untuk teman-teman yang berminat nanti bisa langsung hubungi sarang Predator Fish ini. Nanti juga akan saya tuliskan akun Instagramnya dan juga untuk akun WA-nya teman-teman. Nah, Mas mau tanya nih, kalau misalnya ada subscriber dari Cana Betta Fish yang mau beli di sarang Predator Fish ini, ada potongan harga nggak nih Mas? Spesial untuk subscriber dari Cana Betta Fish. Boleh deh, siap. Pasti aku kasih potongan. Nah itu teman-teman, nanti spesial buat subscriber dari Cana Betta Fish itu ada potongan harga untuk beli Cana di sarang Predator Fish ini ya teman-teman gitu. Oke teman-teman semua, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.